Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Rahmita Agustin. Saya dari kelas AK22E. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan laba rugi komprehensif dan laporan perubahan ekuitas. Laporan laba rugi komprehensif merupakan laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Biasanya dalam laporan ini akan digambarkan sumber-sumber penghasilan yang didapatkan oleh perusahaan serta biaya-biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan memperhatikan selisih antara pendapatan dengan total beban, maka kita akan mengetahui kerugian atau keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan dalam periode tertentu. Lalu yang selanjutnya ada kegunaan laporan laba rugi komprehensif. Laporan ini sangat berguna bagi para pengguna laporan keuangan, contohnya seperti investor, kreditor, dan pihak manajemen. Bagi para pihak investor, mereka menggunakan laporan ini sebagai informasi untuk mengetahui penghasilan perusahaan di masa lalu sebagai input penting dalam memprediksi laba dan arus kas di masa depan, yang dimana kemudian akan dijadikan dasar untuk memprediksi harga saham dan dividen perusahaan di masa depan. Lalu untuk pihak kreditor, mereka menggunakan laporan ini sebagai informasi untuk memahami apakah calon debitur tersebut mampu untuk menghasilkan arus kas yang kemudian akan diperlukan untuk membayar sejumlah kewajibannya seperti beban bunga dan juga membayar pokok pinjaman. Lalu yang terakhir yaitu untuk pihak manajemen. Selain untuk evaluasi kinerja, pihak manajemen juga perlu menggunakan laporan ini untuk mengetahui seberapa sukses perusahaan tersebut selama menjalankan usahanya, lalu untuk mengetahui apakah telah mencapai tujuan yang telah ditentukan atau belum. Yang selanjutnya yaitu ada keterbatasan laporan laba rugi komprehensif. Yang pertama yaitu pendapatan atau beban tidak dapat diukur dengan andal sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam laporan laba rugi komprehensif. Lalu yang kedua, laba yang dilaporkan dipengaruhi metode akuntansi yang digunakan. Lalu yang ketiga, pengukuran penghasilan dan beban melibatkan pertimbangan manajemen. Selanjutnya yaitu ada elemen-elemen yang terdapat pada laporan laba rugi komprehensif. Yang pertama yaitu pendapatan atau penghasilan, yaitu kenaikan manfaat ekonomi dalam periode akuntansi yang menyebabkan kenaikan aset neto atau ekuitas serta berkurangnya liabilitas. Lalu yang kedua yaitu beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode akuntansi yang menyebabkan penurunan aset neto atau ekuitas serta bertambahnya liabilitas. Lalu yang ketiga yaitu ada komponen pendapatan komprehensif lain yang berasal dari berbagai pos pendapatan dan beban yang tidak diakui dalam laporan laba rugi, sebagaimana yang disyaratkan oleh SAK lainnya. Komponen pendapatan komprehensif lain ini meliputi yang pertama, perubahan selisih revaluasi aset tetap dan aset tidak berwujud. Lalu yang kedua, ada keuntungan dan kerugian dari penjabaran laporan keuangan serta dari entitas asing. Lalu yang ketiga, keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari revaluasi aset keuangan sebagai tersedia untuk dijual. Lalu yang terakhir ada bagian efektif dari laba rugi instrumen lindung nilai dalam hal lindung nilai arus kas perusahaan. Laporan laba rugi komprehensif ada dua. Yang pertama yaitu single step atau bentuk tunggal, yang kedua yaitu multiple step atau bentuk ganda. Bentuk yang pertama yaitu bentuk single step atau bentuk tunggal, maka sesuai dengan namanya, laporan yang disediakan pun hanya satu laporan saja. Lalu semua pendapatan dan keuntungan yang termasuk unsur operasi ditempatkan di awal, lalu diikuti oleh beban dan kerugian. Dalam laporan ini hanya terdiri dari dua pengelompokan, yaitu pendapatan dan beban yang akan menghasilkan pendapatan bersih ataupun rugi bersih. Lalu, di dalam laporan ini tidak ada pemisahan antara bentuk operasional dan juga non-operasional. Lalu yang kedua yaitu ada
format dengan multiple step atau bentuk ganda. Penyajian dengan bentuk ini bisa menjadi dua laporan laba rugi. Yang pertama yaitu laporan laba rugi periode berjalan, lalu yang kedua yaitu laporan laba rugi komprehensif periode berjalan. Dalam bentuk ini harus ada pemisahan antara transaksi operasional dengan transaksi bukan operasional. Bentuk ini memiliki keunggulan yaitu perhitungan laba rugi menjadi lebih informatif dan juga lebih berguna apabila menunjukkan klasifikasi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas merupakan salah satu unsur laporan keuangan lengkap yang harus disajikan oleh perusahaan. Laporan ini dapat didefinisikan sebagai laporan yang menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas perusahaan antara awal dan akhir periode, yang berfungsi untuk menyajikan informasi perubahan ekuitas perusahaan antara awal dan akhir periode, serta untuk mencerminkan naik turunnya aset neto perusahaan selama periode akuntansi. Informasi yang terdapat pada laporan perubahan ekuitas yaitu yang pertama ada total laba rugi komprehensif yang disajikan secara terpisah untuk jumlah yang dialokasikan untuk pemilik induk perusahaan dan alokasi untuk kepentingan non-pengendali. Lalu yang kedua yaitu ada dampak penyesuaian retrospektif atau penyajian kembali yang setiap komponen ekuitas. Biasanya hal ini ditunjukkan oleh retained earnings pada awal periode. Lalu yang ketiga ada rekonsiliasi perubahan selama periode berjalan. Setiap komponen ekuitas yang dihasilkan dari laba rugi dari pendapatan komprehensif lain dan transaksi dengan pemilik. Lalu yang terakhir ada dividen yang diakui dan dividen per saham. Biasanya hal ini dapat disajikan pula pada catatan atas laporan keuangan. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk materi presentasi saya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.